I learned the truth at 17, that love was meant for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Anggi dan Kusumardani dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada laki-laki. Adapun organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki yakni skrotum, testis, saluran reproduksi, kelenjar aksesori, dan penis. Skrotum merupakan kantong longgar dari kulit, fasia atau selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Skrotum berjumlah sepasang dan dibatasi oleh septum internal, di mana setiap skrotum berisi satu testis. Adapun pada fasia skrotum itu mengandung otot dartos yang mampu berkontraksi membentuk kerutan sebagai respon terhadap udara dingin dan rangsangan seksual. Selain itu, skrotum juga mengandung otot kremaster yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Testis merupakan sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan panjang sekitar 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Setiap testis dilapisi oleh tunika albuginea, yakni kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam, membentuk sekitar 250 lobulus. Di dalam lobulus terdapat pintalan tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Nah, di dalam tubulus seminiferus terdapat lapisan epitelium germinal yang mengandung sel-sel batang atau spermatogonium, kemudian sel-sel Sertoli, dan sel-sel interstisial atau Leydig. Fungsi dari sel-sel Sertoli adalah untuk memberikan nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativum yang cacat atau gagal. Sedangkan fungsi dari sel-sel Leydig adalah untuk menyekresikan hormon androgen berupa testosteron dan dihidrotestosteron. Saluran reproduksi meliputi epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, dan uretra. Yang pertama, kita akan membahas tentang epididymis. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang sangat panjang, yakni sekitar 4-6 meter, dan terletak di sepanjang sisi belakang testis, serta berfungsi menyimpan sperma, yakni sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Selanjutnya, saluran vas deferens. Saluran vas deferens merupakan saluran lurus kelanjutan dari epididymis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut melalui kanalis inguinalis menuju ke kantong semen atau vesikula seminalis. Selanjutnya, saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius, yakni saluran pendek sekitar 2 cm yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Kemudian, uretra. Uretra merupakan saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih sampai ke ujung penis. Kelenjar aksesori pada sistem reproduksi laki-laki meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulboretral. Yang pertama, kita akan membahas tentang vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan saluran berkelok-kelok yang bermuara ke dalam ductus ejaculatorius berukuran panjang sekitar 5 cm serta menghasilkan cairan kental bersifat basah yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, menyelubungi uretra bagian atas, serta menghasilkan cairan bersifat basah menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6,0 sampai 6,5. Kemudian, kelenjar Cowper atau bulboretral. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke dalam uretra di penis, serta menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan.
Penis terdiri atas 3 bagian, yakni akar, badan, dan glans penis. Fungsi dari penis adalah sebagai organ kopulasi, serta pengeluaran urin dan semen. Kulit penis tipis dan tidak berambut, kecuali bagian dekat akar organ. Pada glans penis, banyak mengandung ujung-ujung saraf sensoris. Glans penis tertutup oleh lipatan kulit longgar prepusium atau kulup, kecuali jika diangkat melalui sirkumsisi atau khitan. Kemudian badan penis. Badan penis terdiri atas 3 massa jaringan erektil silindris yang berongga-rongga dan banyak mengandung pembuluh darah, yakni 2 corpus cavernosum dan 1 corpus spongiosum yang membungkus uretra. Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Cairan semen berwarna abu-abu kekuningan dengan pH 6,8–8,8. Volume cairan semen yang dikeluarkan saat ejakulasi yakni sekitar 1–10 ml dengan kandungan air sebanyak 90% dan 50–120 juta sperma per milinya. Adapun volume sperma yakni sekitar 5% dari volume total cairan semen. Hormon kelamin laki-laki diproduksi oleh testis, hipofisis, dan hipotalamus. Adapun hormon yang diproduksi oleh testis yakni hormon testosteron, kemudian androstenedion, dehidrotestosteron atau DHT, serta inhibin dan protein pengikat androgen. Pada saat janin, hormon testosteron berfungsi untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar, serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Sedangkan pada saat mencapai usia pubertas, hormon testosteron berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder. Selanjutnya, hormon androstenedion. Androstenedion berfungsi sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Kemudian dehidrotestosteron atau DHT yang berfungsi untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Selanjutnya, inhibin dan protein pengikat androgen yang dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Adapun hormon yang diproduksi oleh hipofisis yakni FSH dan LH atau ICSH. FSH memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. Kemudian LH yang berfungsi merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Selanjutnya, hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan GnRH yang berfungsi merangsang kelenjar hipofisis, mengeluarkan FSH dan LH, serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Nah, teman-teman sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queens in high school, girls with clear skin smiles who married young and then retired.